Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa yang berjudul Overlord of Insect part yang kelima. Dan tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan kelanjutan dari kisah sebelumnya, yang dimana Jian Cheng sudah kepergok berbohong kepada keluarga Xiao. Dan sembari itu di sini sang tuan muda dari keluarga Xiao berkata, "Kamu, aku tahu kau berbohong, tangkap mereka." Namun di sini si wanita yang berada tepat di samping Jian Cheng berkata, Kamu telah mengambil semua yang dimiliki keluarga Luoku. Jadi mengapa kamu sangat ingin membunuhku?" Dengarkan hal itu di sini tuan muda pun menimpali, "Apa aku butuh alasan?" Dengarkan hal itu di sini Jian Cheng pun mulai berpikir keluarga Luo, dan lalu tiba-tiba saja wanita itu kembali berkata, jika kamu membunuhku, keluarga Luo tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup damai selamanya." Hahaha, keluarga Luo. Jadi mereka pikir mereka hebat hanya karena punya uang ya? 100 tahun yang lalu tanpa perlindungan nenek moyang kita di keluarga Xiao, kalian para Creation pasti sudah musnah sejak lama. Di mata keluarga Xiaoku, kau tidak berbeda dengan orang rendahan. Kalian hanya hewan ternak yang bisa kami sembelih. Dan bahkan jika mereka ingin menyelidiki, apa yang bisa mereka selidiki jika tidak ada yang ditemukan? Dan sembari itu di sini tuan muda itu mengeluarkan berir berwarna merah yang seketika menutupi sekitar area yang ada di sana. Dan diketahui itu adalah formasi naga tahanan keluarga Xiao. Dan siapapun tidak bisa pergi keluar dari pengkang itu tanpa izin penggunanya. Dan lalu di sini si pria berotot pun memerintahkan kepada para bawahannya, ikuti kata-kata tuan muda dan jangan biarkan siapapun hidup. Namun sebelum para bawahannya itu mulai bergerak, di sini tuan muda pun menghentikan mereka sembari berkata, "Tunggu, meskipun gadis dari keluarga Luo itu harus mati hari ini, aku cukup tertarik dengan kebangkitan tipe Creation itu. Tipe Creation tingkatan divine, profesi umum. Aku berbeda dari orang lain yang tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan memberimu uang kembalian untuk mendapatkan segalanya di bawah langit hari ini. Tangkap wanita itu dan aku akan menyelamatkan hidupmu dan mengizinkanmu bekerja untuk kami. Bagaimana menurutmu?" Mendengarkan hal itu di sini nampak si wanita dari keluarga Luo sudah mulai khawatir, tetapi di sini Jiang Chen hanya tertawa. Hahaha. Bajigur keluarga Xiao benar-benar tahu cara memberikan saran. "Pergilah sendiri, aku menolak, datanglah padaku jika kamu ingin berkelahi." Dengarkan jawaban itu di sini tuan muda Xiao pun memerintahkan semua bahannya untuk membunuh mereka berdua. Dan dengan seketika di sini Jiang Chen pun sudah dikepung oleh beberapa orang. Dan sembari itu para bawahan dari keluarga Xiao pun berkata, "Orang ini tidak begitu lemah, jadi jangan gegabah. Dia bisa menggunakan racun, jangan serang dia secara langsung." Melihat hal itu di sini Jiang Chen pun menyiapkan serangannya sembari berkata, "Racun bukan satu-satunya yang bisa kugunakan. Aktifkan bakat." Dan dengan seketika tumbuhlah banyak pohon yang mengikat tubuh dari bawahan-bawahan keluarga Xiao itu. Dan skill itu bernama Evolution of All Things. Bawahan dari keluarga Xiao yang kini sudah terjerat di sini hanya dapat berkata, "Brengsek, skill apa itu? Bukankah bajigur itu menggunakan racun? Tebas saja semua tanamannya, tanaman ini cukup lemah." Melihat hal itu di sini tuan muda dari keluarga Xiao pun berkata, "Idiot, itu untuk menghalangi pandangan kita, dia akan menyerang." Namun di sini nampaknya mereka sudah terlambat karena Jiang Chen sudah mengeluarkan semua serangannya dan sudah bersiap menyerang para bawahan dari keluarga Xiao itu yang tanpa mereka sadari kini mereka sudah terlumat oleh serangan yang dilancarkan oleh Jiang Chen. Dan kini diperlihatkan pemimpin dari bawahan keluarga Xiao itu pun berkata, "Orang ini benar-benar mematahkan senjataku. Dan ini bahkan bukan racun, memanggil monster. Orang ini bisa memanggil monster. Racunnya sebenarnya dari monster. Aku tidak bisa menghindarinya." Namun tiba-tiba saja di sini tuan muda dari keluarga Xiao langsung melompat ke atas udara. Dan sembari itu dia menyiapkan sebuah serangan yang ia namai Kongning Nine Form, Fierce Form. Lihat hal itu di sini Jiang Chen pun merasa cukup khawatir sembari berkata,
dia lebih cepat dari kabut racunku. Dan kini diperlihatkan sebuah sosok naga cahaya yang tercipta dari energi gelombang serangan yang dilancarkan oleh Tuan Muda Xiao. Sudah tepat berada di hadapan Jiang Chen, dan sembari itu terdengarlah suara teknik rahasia keluarga Xiao, Chasing Dragon. Bajingan, aku sudah tahu kamu sulit untuk dihadapi, tapi levelmu terlalu rendah dan kamu tidak cukup cepat. Menggunakan pisau ini sudah cukup untuk... Namun sebelum menyelesaikan perkataannya itu, mata dari Tuan Muda Xiao ini menjadi terbelalak karena nampaknya serangannya itu mampu ditahan oleh Nona Luo menggunakan sebuah barrier yang ia ciptakan untuk melindungi tubuhnya bersamaan dengan Jiang Chen. Dan di sini diketahui bahwa Nona Luo ini memiliki hidden profesi Earth Eternal Shield, dan dia mampu menggunakan sebuah shield yang cukup kuat dan mampu menahan serangan yang cukup hebat. Melihat hal itu, Tuan Muda Xiao di sini nampak tidak tinggal diam saja. Dia kembali berkata, "Sial, aku tidak percaya aku melupakan wanita ini." Namun nampaknya hal itu sudah memberikan peluang kepada Jiang Chen yang dengan cepat melancarkan serangan-serangannya kepada Tuan Muda keluarga Xiao. Tapi di sini nampaknya bawahannya mencoba menyelamatkannya, dan sembari itu ia berkata, "Tuan Muda, di belakangmu." Tapi dengan sangat keji di sini Tuan Muda Xiao mengambil tubuh dari bawahannya itu untuk digunakan sebagai perisai daging untuk menahan serangan-serangan yang datang ke arahnya. Melihat hal itu di sini Jiang Chen hanya dapat berkata, "Dasar bajigur yang jahat, menggunakan salah satu anak buahmu untuk memblokir serangan." Dan kini diperlihatkan bawahan dari Tuan Muda Xiao yang nampak sudah tidak berdaya dan hanya dapat terus berkata, "Tuan Muda, aku..." Namun sembari berjalan di sini Tuan Muda pun berkata, "Jika kau bisa menerima pukulan itu untukku, maka aku tidak membesarkanmu dengan sia-sia. Kau memang kuat. Aku tidak percaya." Aku terpaksa menggunakan pil Yuan Naga. Disinilah semuanya berakhir. Seranganku selanjutnya. Dan dengan aura yang menggelegar begitu kuat setelah mengkonsumsi pil itu, nampaknya di sini Tuan Muda Xiao mencoba kembali melayangkan sebuah serangan. Sembari itu berkata, "Aku akan memenggal kepalamu." Dan tiba-tiba saja terlihatlah aura naga kembali yang dipancarkan oleh Tuan Muda Xiao. Sembari itu dia pun memasang kuda-kuda dan bersiap melancarkan sebuah serangan yang ia namai Kongnin Nine Form, Second Form, Dragon Subduing Slash. Dan dengan sangat cepat layangan serangan energi itu pun dilancarkan tepat menuju ke arah Jiang Chen yang berbentuk seperti naga emas dan bersiap melahap semua yang ada di hadapannya. Melihat hal itu lagi-lagi Nona Muda Luo mencoba menahan serangan itu menggunakan Eternal Shield-nya. Tapi nampaknya kali ini serangan itu jauh berbeda dari sebelumnya, karena dengan mudah perisai yang diciptakan oleh Nona Muda kini sudah mulai retak. Dan sembari itu Nona Muda pun berkata, kekuatannya meningkat beberapa kali semenjak dia mengkonsumsi pil itu. Shieldku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kita mungkin mati." Jiang Chen yang melihat hal itu kini hanya dapat bergumam, seluruh serangannya sangat fatal. Serangannya sebelumnya sudah cukup mengejutkan. Aku tidak percaya dia masih memiliki kekuatan sebesar ini. Dan nampaknya lagi-lagi Tuan Muda dari keluarga Xiao melayangkan beberapa tebasan lagi tepat menuju ke arah Jiang Chen. Jiang Chen yang melihat hal itu di sini sudah bersiap mengeluarkan segala kemampuannya sembari berkata, "Sangat kejam dan dengan kekuatan yang luar biasa. Jika aku ingin menghadapi pria seperti ini, aku tidak seharusnya menunjukkan belas kasih." Dan tiba-tiba saja ratusan monster kini sudah memenuhi area itu. Monster-monster tersebut adalah serangga yang disummon oleh Jiang Chen. Sontak hal itu pun membuat Tuan Muda dari keluarga Xiao menjadi sangat terkejut dengan apa yang ia barusan lihat terjadi di hadapannya. Nona Muda Luo yang melihat hal yang sama kini dia hanya dapat berkata, apakah benar-benar pria ini adalah seorang tipe creation. Namun nampaknya di sini Jiang Chen tidak akan memberi ampun kepada lawannya, dan ia pun memerintahkan pada para serangganya untuk maju terus menghajar bajigur yang ada di hadapannya itu. Kini diperlihatkan beberapa kali tebasan Subbonding Dragon Slash yang dilayangkan oleh Tuan Muda. Nampaknya semua serangannya itu diredam oleh serangga yang disummon oleh Jiang Chen.
dan beberapa monster yang sudah tertebas di sana nampaknya mampu beregenerasi dan memulihkan tubuhnya serta melayangkan serangan kembali tepat menuju ke arah tuan muda keluarga Xiao. Jian Cheng yang sudah mulai mendominasi di sini dia pun berkata, mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan." Dan tebasan Dragon Slash terus saja dilayangkan oleh si tuan muda, tapi nampaknya ki naga yang ia pancarkan sebelumnya kini telah ditelan oleh monster-monster summoning dari Jian Cheng, dan nampaknya ada beberapa monster yang sudah berhasil menggigit tangan dari si tuan muda Xiao itu. Tuan muda yang dalam keadaan terdesak kini dia pun mengambil sesuatu dari dalam balik jubahnya sembari berkata, "Sial, tangan kananku telah teracuni. Aku tidak bisa menggunakan pedang lagi. Aku tidak punya pilihan sekarang. Life Jet Protector." Dan seketika pancaran aura merah meluap-luap di sekujur tubuh dari tuan muda Xiao. "Hahaha, kau pikir hanya dengan beberapa serangga dapat mengambilnya? Kau berpikir dirimu hebat? Bermimpilah." Dengarkan hal itu di sini Jiang Chen pun menimpali harta macam apa itu. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Overlord Devour. Namun nampaknya serangan yang dilayangkan oleh Jiang Chen kini tidak dapat berpengaruh apa-apa, karena nampak diperlihatkan ada sebuah shield yang mengelilingi tubuh dari tuan muda Xiao itu. Dan sembari itu dia berkata, "Aku sarankan kau tidak membuang-buang energimu. Ini adalah harta berharga turun-temurun dari keluarga Xiao. Sekali diaktifkan dapat memblokir seluruh serangan dari luar. Dengan ini akan mustahil kau dapat menyakitiku. Sungguh tak disangka kau bisa menyudutkanku sejauh ini. Kau memang luar biasa. Tapi sekarang kau lihat, bahkan jika kau menggunakan semua kartu trufmu, kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Sekali lagi, selama kamu bersedia mengikutiku dengan sepenuh hati, aku bisa mengizinkanmu bergabung dengan keluarga Xiao dan memberikanmu nama keluarga Xiao. Ini adalah impian banyak orang, jadi sebaiknya jangan kau sepelekan." Jiang Chen yang mendengarkan ocehan yang cukup lebar itu di sini dia pun menimpali, "Benarkah kau sudah terbiasa menjadi tuan muda sehingga kau bahkan tidak bisa melihat situasi dengan jelas? Kau coba menggertakku? Bahkan jika kau tidak setuju, aku tidak bisa membunuhmu hari ini. Tapi bagaimana dengan besok atau lusa? Apa kau mengerti sekuat apa keluarga Xiao? Apa kau pikir kau bisa melawan balik?" Dan dengan senyuman di sini Jiang Chen pun berkata, "Bukankah sebelumnya kau mengatakan bahwa meskipun kau ingin menyelidikinya, pasti harus ada sesuatu yang bisa dilacak? Apa yang akan terjadi jika kau mati tanpa meninggalkan sehelai rambut pun?" Dan tiba-tiba saja di sini Nine nampaknya sudah dikeluarkan oleh Jiang Chen dan dia sudah berada dalam wujud monster raksasanya. Little Nine sudah bangun. Little Nine di sini untuk makan. "Terima kasih Master." Little Nine sangat lapar. Dan dengan seketika di sini Nine pun melayangkan sebuah serangan yang kuat terhadap tuan muda itu. Dan nampaknya serangannya ini tidak mampu menghancurkan barrier yang mengelilingi tubuh dari tuan muda Xiao. Tapi nampaknya hal itu cukup membuat tuan muda ini mengerang kesakitan. Dan sembari itu dia pun berkata, "Bagaimana mungkin, serangga jenis apa?" Namun di sini Jiang Chen pun langsung menimpali, "Kau dan Life Jet Protectormu akan menjadi nutrisi yang bagus untuk Little Nine." Dan lagi-lagi di sini Little Nine melancarkan sebuah serangan yang kuat. Dan sontak hal itu pun membuat efek kepulan debu yang menutupi seluruh pandangan yang berada di area itu. Dan nampaknya serangan dari Nine kali ini menghancurkan shield yang dimiliki oleh tuan muda Xiao sebelumnya. Dan di saat-saat terakhir di sini dia pun berkata, "Tidak, mustahil. Jet keluarga Xiao seharusnya." Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya itu di sini kembali Nine melancarkan serangannya yang nampaknya mengakhiri kehidupan dari tuan muda Xiao ini. Dan nampaklah kini mayat dari tuan muda Xiao tidak bersisa sama sekali. Hanya yang tersisa di sana sebuah genangan darah berwarna merah. Dan setelah itu di sini Jiang Chen pun menyuruh Nine untuk kembali. Melihat hal itu di sini nona keluarga Luo pun berkata dalam hatinya, dia sangat menyeramkan. Sekarang aku mengetahui rahasianya. Apa dia akan membunuhku untuk menutup mulutku?" Dan sembari itu Jiang Chen pun melirik ke arah sembari berkata, "Oh benar, kau masih di sini." Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Jiang Chen yang sedang mengintimidasi Nona Luo.
Ia pun berkata, berikan aku alasan untuk membiarkanmu hidup. Tetapi tiba-tiba saja di sini Nona Luo bersujud di hadapannya dan memberikan seluruh hartanya yang bernilai 10 juta. Sembari itu dia berkata, ini pada dasarnya adalah garis hidupku, aku akan memberikan ini padamu. Kau cukup tulus, tapi sayang sekali kau tahu terlalu banyak. Dan kau tahu cara berbohong dengan baik. Namun di sini Nona Luo pun langsung bersumpah di hadapan Jian Chen. Aku Luo Sandao bersumpah kepada surga, jika berbohong kepada dermawanku aku akan disambar petir 5 kali. Seorang gadis bernama Luo Sandao, apa kau benar-benar memikirkannya? Aku serius, aku tidak tahu mengapa orang tuaku memberikan nama itu. Tapi aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya, lihatlah ini ID-ku. Dan sembari itu kini diperlihatkan Jian Chen yang melihat kartu identitas dari Luo Sandao. Namun nampaknya di sini Jian Chen mempertanyakan, apa kau yakin bahwa ini adalah kau? Namun di sini Nona Luo kembali berkata, fotonya diambil 2 tahun yang lalu sebelum aku tumbuh cepat. Tidak, tunggu, itu karena berat badanku belum turun. Melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Luo Sandao, di sini nampak Jian Chen merasa lucu sehingga dia memalingkan wajahnya sembari tertawa. Dan lalu dengan wajah yang menakutkan dia kembali mengintimidasi. Tapi itu tetap tidak menjamin kau akan menjaga rahasianya. Pada akhirnya hanya orang mati yang tidak berbicara. Namun di sini kembali Luo Sandao mengeluarkan sesuatu dari dalam penyimpanannya dan berkata, jangan khawatir, ini adalah gulungan kontrak yang jika pengontrak mengungkapkan rahasia maka akan langsung mati. Luo Sandao bersumpah untuk menjaga rahasia kekuatan Jiang Chen sampai mati. Aku sangat takut pada kematian, jadi ya baiklah, aku akan membiarkanmu karena kau sudah menandatangani kontrak ini. Tapi tunggu dulu, berapa harga satu scroll ini? Harganya sekitar 10 juta. Mendengarkan harga dari gulungan itu yang sangat mahal, di sini Jian Chen pun memasang ekspresi yang menakutkan sembari berkata, itu berarti satu-satunya item berharga di cincin penyimpananmu telah dipakai olehmu. Jangan marah dermawan, selama kau bisa membawaku ke rumah, orang tuaku akan memperlakukanmu dengan adil. Tetapi sembari menjauh, di sini Jian Chen pun kembali berkata, aku akan melapor ke Night Watch besok pagi. Sudah terlalu banyak tertunda. Aku harap yang terbaik untukmu. Namun nampaknya di sini Nona Luo tidak membiarkan sang MC berlalu begitu saja. Dermawan mengirimku ke rumah lebih dekat dibanding pergi ke Night Watch. Rumahku memiliki stasiun teleport. Aku pastikan kau tidak akan terlambat. Dermawan, tunggu aku. Dan nampaknya di sini Jiang Chen mengantarkan Nona Luo menuju ke istana di mana ia tinggal. Tetapi nampaknya setelah memasuki ruangan itu, keadaan di sana menjadi sangat genting dan sembari terdengar suara berani-beraninya mereka merampok uang dan membunuh orang. Keluarga Xiao sudah benar-benar keterlaluan. Madam, harap tenang, kami semua pantas mati. Nona muda telah menderita. Dan lalu kini diperlihatkan wajah dari Ibu Luo Sandao yang kini sedang marah-marah dan berkata, tidak, aku pasti harus. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, ayah dari Luo Sandao kini berkata kepadanya, istriku, tolong redakan amarahmu. Yang terpenting adalah Sandao kita sudah kembali dengan aman. Keluarga Xiao adalah salah satu keluarga besar di kerajaan Shen. Itu bukanlah seseorang yang mampu kita lawan. Namamu Jiang Chen bukan? Terima kasih karena sudah menyelamatkan Sandao kami. Tolong terima black card ini. Benar, dermawan kami. Aku sudah mengatur sarapan, jadi makanlah sebelum pergi. Teleport hanya akan memakan waktu beberapa saat. Mendapatkan semua hadiah itu, di sini Jiang Chen pun berterima kasih atas black card yang diberikan dan juga sarapannya. Dan lalu kini Xin pun beralih memperlihatkan Jiang Chen yang sedang melahap sarapannya. Sembari itu ia bergumam, semakin banyak serangga yang kukendalikan, semakin banyak aku harus makan sekarang. Melihat hal itu, di sini Sandao pun berkata kepada sang MC, tidak perlu terburu-buru dermawan, kau bisa makan lebih jika kau suka. Dan lalu ibu dari Sandao pun juga berkata, meskipun putri kami berkata bahwa kau adalah tipe Crescent, ternyata kau juga berada di tingkatan level Divine. Sebagai orang yang baru awaken,
Kau sudah bisa menyelamatkan seseorang dari tangan keluarga Xiao. Dengarkan hal itu, sang ayah pun menimpali. Ya, meskipun dia tidak mau mengatakannya, tapi dia tidak sepenuhnya tidak berguna seperti kelihatannya, dan dia terlihat cukup tampan. Jika dia dapat membantu kita melawan keluarga Xiao, jika dia bisa melindungi anak kita. Dan sesaat setelah menyelesaikan pemikirannya itu, di sini ibu dari Sandao pun berkata, "Jian Chen, kau tidak memiliki pacar bukan? Sandao kami juga tidak memiliki pacar. Tidakkah kau pikir hidden job di keluarga kami itu sangat bagus? Dia juga mahir dalam bisnis dan manajer finansial. Dan yang terpenting, Sandao memiliki tubuh yang pas, 362436. Dia memiliki wajah cantik dan otak yang pintar. Aku sudah bisa memikirkan nama cucu kami." Dengarkan hal itu sontak membuat Jiang Chen menjadi tersedak saat dia sedang minum. Dan Sandao yang berada tepat di sampingnya, wajahnya kini memerah sembari berkata, "Ibu, ayah, kalian jadi sangat tidak sopan." Mendengarkan hal itu, di sini nampaknya Jiang Chen mencoba cepat-cepat kabur sembari berkata, "Terima kasih atas santapannya, aku sibuk sekarang, ada hal penting yang harus aku lakukan." Jiang Chen, mari kita bicarakan ini lain waktu." Dan lalu setelah kepergian Jiang Chen, di sini sang ayah kembali berkata, "Sandao, menantuku sudah pergi sebagai istrinya, kenapa kau tidak mengantarkannya?" "Sandao, jangan khawatir, black card yang ayahmu berikan memiliki pelacak, jadi kau bisa mengikutinya kemanapun. Bahkan jika dia sangat kuat dan tampan, dia juga sangat menakutkan. Tapi walaupun dia menakutkan, dia sangat kuat dan tampan." Dan lalu kini Shin pun beralih ke kediaman keluarga Xiao. Diperlihatkan seorang pria tua bernama Xiao Yuanshan yang nampaknya sedang dilahap oleh amarah, sembari itu berkata, "Bajingan, giok kehidupan Jianwu telah hancur. Lakukan penyelidikan menyeluruh dan beritahu aku siapa yang melakukannya. Biar aku akan mengirim orang untuk investigasi sekarang." Mendengar sang kakek sedang marah-marah, Xiao Beihan pun kini hadir sembari berkata, "Kakek, sepuku sudah berumur 20 dan hanya mencapai level 30. Ini adalah tahap transfer kedua. Ini tidak diragukan lagi sia-sia. Apa yang harus disesali dari kematian orang tidak berguna, kemarahanmu jadi tidak berguna. Kualifikasi Yuanwu memang pas-pasan dan jauh lebih rendah darimu. Tidak disayangkan dia meninggal, tapi pada akhirnya dia telah tetap cucuku. Dan pelakunya harus tahu dia berurusan dengan siapa. Aku ingin tahu siapa di wilayah Daxia yang berani melawanku." "Baiklah kakek, kau tidak perlu peduli pada masalah sekecil ini. Setelah aku selesai berpartisipasi di Tianjiao Camp, tidak peduli siapa dia, aku akan mencincangnya untukmu." Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan Jiang Chen yang sudah sampai di kantor Night Watch. Dan setelah memasuki ruangan, di sini nampaknya Jigang sudah menunggunya dan langsung menyapanya, "Yo, kau di sini." Melihat kedatangannya sudah ditunggu, di sini Jiang Chen pun bergumam, apakah ini masalah besar? "Halo, aku di sini untuk bekerja di bawah Night Watch." Dan sembari itu di sini Jigang pun langsung memperkenalkannya kepada anggota Night Watch yang lain sembari berkata, "Jiang Chen, kau akhirnya datang, kami sudah menunggumu. Biarkan aku memperkenalkanmu kepada orang-orang kami terlebih dahulu. Yang pertama, wanita berambut biru bernama Yun Xiaoke. Dia memiliki level 45 dengan job support. Dia seharusnya adalah yang termuda, tapi karena ada kau sekarang, kau jadi yang termuda." Dan yang kedua bernama Duan Feng, level 49, memiliki job shooter, tidak banyak bicara dan narsis. Dan yang ketiga bernama Chu Bulang. Dia memiliki postur tubuh seperti bocah, tetapi levelnya sudah di level 49 dengan job Armored Warrior. Dia kecil tapi sangat gigih dan dia sangat aktif bicara. Dan yang terakhir bernama Tang Jin, level 61. Dia adalah transfer ketiga dari Fire Mage. Dia adalah wakil komandan dan jago memasak. Setelah mendapatkan sapaan hangat itu, di sini Jiang Chen pun berterima kasih kepada semuanya serta memperkenalkan dirinya. Dan dia sedikit merendah dan berkata bahwa tipe creation itu tidaklah begitu menakjubkan. Dan lalu ia lanjut bergumam, "Bukankah semuanya sedikit terlalu antusias? Bahkan jika aku ada di divine level, tipe creation umumnya tidak disukai orang." Dan lalu di sini Jigang kembali berkata, "Apa masalahnya dengan tipe creation? Divine level tetaplah divine level. Jangan dengarkan omongan orang yang tidak penting.
Kami semua tidak memandang rendahmu. Ya, Jiang Chen, karena kau sudah memilih kami, ini akan menjadi rumahmu di masa depan nanti. Mendapatkan sapaan hangat itu di sini, Jiang Chen pun bergumam, aku hanya ke sini untuk mengumpulkan sumber daya dan menyembunyikan identitasku. Tapi sekarang, namun belum sempat menyelesaikan pemikirannya itu, Jigang pun nampaknya ingin berbicara ke intinya sekarang. Baiklah, mari bahas bisnis terlebih dahulu. Ya, karena kami ingin mendaftarkanmu ke Tianjiao Training Camp selama 3 hari untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Tapi ada syarat minimal di mana kau setidaknya harus di level 20 atau lebih. Aku tidak tahu berapa level lagi yang kau butuhkan. Paman Ji, aku kini berada di level 17. Kau baru saja awaken 3 hari lalu dan sudah mencapai level 17. Hahaha, bagus. Aku tidak salah menilai. Kau memang benar-benar divine level. Tidak sulit untuk naik 3 kali level lagi. Aku akan mendaftarkanmu ke Tianjiao Camp nanti. Tapi tiba-tiba saja di sini semua orang di sana merasakan ada sesuatu yang datang mendekat. Terkecuali Tiang Jen, semua orang yang ada di ruangan itu dapat merasakannya. Dan lalu di sini Jigang pun kembali berkata, Jiang Chen, apa kau berurusan dengan orang yang berkuasa beberapa hari terakhir ini? Ada seorang tir transfer yang misterius yang menggunakan Divine Sensei-nya untuk mencari keberadaanmu. Dengarkan hal itu di sini dia pun bergumam, tir transfer Awakener, jangan katakan padaku bahwa itu adalah keluarga Xiao. Dan setelah itu di sini Jigang pun memerintahkan kepada Xiao untuk membuat pelindung agar percakapan mereka tidak dapat didengarkan oleh orang lain. Dan lalu setelah itu kini Jigang kembali berkata, Jiang Chen, jika kau menghadapi masalah beritahu kami dan jangan memendamnya sendiri. Dan lalu di sini Jiang Chen pun mencoba menceritakannya. Aku membunuh Xiao Yuanwu. Tempo hari aku tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Aku tidak tahu bagaimana mereka dapat mengetahuinya. Dengarkan hal itu membuat semua orang di sana menjadi sangat terkejut. Keluarga Xiao dari Shen Empire, Xiao Yuanwu cucu dari Xiao Yuanshan. Melihat keterkejutan semua orang di sini, Jiang Chen pun kembali berkata, sepertinya aku telah menyebabkan masalah kepada kalian. Dan lalu di sini Jigang pun lanjut menjelaskan, sudah diketahui oleh orang umum bahwa keluarga Xiao telah melakukan banyak perbuatan jahat. Generasi muda dari keluarga Xiao sudah banyak melakukan kejahatan di beberapa tahun terakhir. Xiao Chen, hal ini juga dianggap merugikan rakyat. Meskipun keluarga Xiao menakutkan, sejauh yang ku tahu Xiao Yuanwu adalah yang paling tidak berguna dan tidak disukai. Jadi Xiao Yunshan mungkin tidak akan mengambil tindakan langsung. Jadi dia mengirim orang lain, kita tidak boleh tinggal diam. Melihat hal itu di sini Jiang Chen pun bergumam, sebagai yatim piatu meskipun aku punya tetangga yang mendukungku sejak aku masih muda, ini masih pertama kalinya aku merasa seperti di rumah sendiri. Dan lalu lanjut Jigang berkata, tunggu, bahkan walau Xiao Yuanwu tidak berbakat, dia seharusnya sudah melewati second transfer. Bagaimana bisa level 17 first transfer Crescent membunuh second transfer tipe petarung? Paman Ji, tenang, aku telah ditolong oleh seseorang. Aku ditolong oleh anak dari keluarga Luo dari Jiangnan bernama Luo Sandao. Dia memiliki hidden job tipe defense. Pebisnis paling kaya di Jiangnan, keluarga Luo, dan satu-satunya putri mereka Luo Sandao. Haha, tidak buruk. Walaupun keluarga Luo bukan keluarga petarung, tapi tidak ada yang mengalahkan mereka soal kekayaan. Jika kau menghadapi masalah suatu hari nanti, keluarga Luo tidak akan tinggal diam saja. Tunggu, jika Luo Sandao memiliki tipe defense, lalu siapa yang memiliki banyak attack power? Dan lalu dengan wajah yang sangat serius di sini Jiang Chen pun mengeluarkan racunnya sembari berkata, Paman, sebenarnya aku memiliki 2 job, hidden job tipe potion. Dan lalu di sini Jigang mencoba menjelaskan beberapa hal kepada Jiang Chen tentang pelatihan itu. Dia mengatakan bahwa ada sebuah bis essence, equipment, dan lain-lain yang bisa didapatkan dari camp pelatihan yang dimaksud. Jika kau mendapat peringkat teratas, maka kau akan dihadiahi sebuah mysterious fruit dan secret realm scroll. Lupakan itu. Mendengarkan hal itu di sini Jiang Chen pun langsung bergumam, hadiahnya lebih bagus daripada hunting beast sendiri. Bahkan mungkin aku dapat membuat kawanan baru. Paman, aku harus ikut. Aku tidak takut dengan bahaya.
Aku sendiri akan melindungi diriku sendiri. Jigang yang melihat tekad dari Jiang Chen di sini berkata, biar aku pikirkan tentang hal itu." Dan lalu kini Xin pun beralih memperlihatkan di sebuah tempat di mana ada seseorang yang mampu menebas lautan yang membuat air kini terbelah menjadi dua. Dan nampaknya itu dilakukan oleh Beihan yang sedang melakukan latihan. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah laporan yang datang kepadanya. "Tuan Beihan, benar-benar kebanggaan dari keluarga Xiao. Combat powermu ada di level yang berbeda." Dengarkan hal itu, di sini Beihan pun menimpali, "Berhenti bicara omong kosong. Apa kau sudah selesai menginvestigasi hal yang aku suruh?" "Ya, aku menemukan bahwa Tuan Muda Yuanmu memiliki urusan dengan wanita bernama Luo Sandao. Selain itu, Luo Sandao juga pernah bepergian dengan pria yang bernama Jiang Chen. Aku tahu wanita dari keluarga Luo itu tidak memiliki banyak combat power. Jadi siapa itu Jiang Chen?" Jiang Chen adalah orang yang baru saja awaken sebagai Divine Level Crescent, lalu pergi ke Night Watch. Telah ditemukan juga bahwa dia dan Luo Sandao akan pergi ke Tianjiao Camp. Saat ini dua orang ini tersangkanya, belum ada bukti kuat. Mendengarkan hal itu, di sini nampak Beihan tersenyum sembari berkata, "Tersangka saja sudah cukup, dan seorang Divine Level Crescent tipe. Karena mereka mengikuti Tianjiao Camp, aku tidak perlu repot-repot pergi untuk membunuh mereka." Dan lalu kini Xin pun beralih kembali memperlihatkan Jiang Chen dan juga Jigang. "Meskipun aku telah mendaftarkanmu ke camp, aku masih gelisah. Untuk berjaga-jaga, aku menemukan sekutu yang kuat untukmu di antara para pelamar. Mu Hankyu, putri kecil dari keluargamu. Sebelum pergi, kau harus menemani dia ke Secret Realm untuk leveling dan membangun hubungan terlebih dahulu. Kudengar bukan hanya cantik, dia juga seumuran denganmu. Saat dia tiba, gunakan ketampananmu untuk memenangkan hatinya dalam satu gerakan." Dan beberapa saat pun berlalu, Mu Hankyu sudah hadir di dalam ruangan tempat Jiang Chen berada. Dan ia pun berkata, "Paman Li, jangan katakan itu lagi, aku menyetujuinya." Dan nampaknya Jiang Chen akan dikirim ke Secret Realm yang bernama Beautiful Village, level 30. Syarat masuk maksimal 5 orang di bawah level 50. Syarat penyelesaian, bersihkan monster di Guangming Village, bunuh bosnya dan hancurkan altar. Dan lalu kini Xin pun beralih memperlihatkan mereka semua sudah bersiap-siap untuk memasuki dungeon Beautiful Village. Dan diperlihatkan Duan Feng yang memberikan arahan, "Aku akan memimpin party ini sekarang. Ingat, jika kau secara tidak sengaja hilang dan dalam bahaya, segeralah kembali ke Teleportation Stone. Meskipun kemungkinan mutasi Secret Realm relatif, jika terjadi sesuatu, semuanya segera kembali ke sini dan keluar dari Secret Realm." Setelah mendapatkan arahan itu, di sini Mu Hankyu berkata kepada Jiang Chen, "Pemula, jangan menangis dan menyusahkan kami segera setelah kamu masuk." Namun nampaknya di sini Jiang Chen tidak mempedulikan semua hal itu. Dia hanya bergumam, "Gila, sebuah Secret Realm level 30. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku punya firasat buruk tentang hal ini." Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan pemandangan di dalam Secret Realm, dan dari atas pegunungan mereka pun memandang sebuah desa yang nampaknya cukup bagus untuk didiami oleh para monster. Dan sembari berjalan mendekati desa itu, di sini nampaknya mereka mengatur strategi dan berkata, "Bulang, kau menarik aggro dan tahan para monster itu. Aku akan menjadi damage dealer dan Jiang Chen tetap menjaga jarak kalian." Namun setelah memasuki desa itu, di sini mereka menemukan sebuah batu prasasti yang bertuliskan nama dari desa itu. Duan Feng yang melihat hal itu langsung berkata, "Ada sesuatu yang aneh pada batu ini. Semuanya hati-hati. Aku bisa merasakan dark energi yang menjijikkan di desa ini." Dan lalu seketika Yoke pun langsung merapalkan sebuah mantra dan berkata, "Biarkan aku merapal buff pembersihan pada." Namun belum sempat menyelesaikan hal itu, di sini tiba-tiba saja sebuah asap hitam berkumpul tepat di atas kepala mereka semua. Melihat hal itu, Duan Feng pun langsung berkata, "Ada sesuatu yang aneh, lari, cepat kembali." Namun belum sempat berlari, nampaknya mereka semua tersapu oleh asap hitam itu. Mutation. Peringkat level 30 Secret Realm Beautiful Village telah mengalami mutasi dan berganti nama menjadi Dead Spirit Village. Dead Spirit Village level Nightmare. Kondisi penyelesaian, bersihkan Dead Spirit di Guangming Village dan bunuh bosnya.
Penjelasan cahaya menghilang, kegelapan mekar, gerbang kerjaan undead pada akhirnya akan terbuka. Dan nampaknya mereka semua berpisah karena diperlihatkan kini Jiang Chen diteleport ke suatu tempat. Dan nampaknya dia tinggal seorang diri sembari itu berkata, "Sial, Dead Spirit Village Secret Realm sudah bermutasi dari ordinary level ke nightmare level. Yang lain juga terpisah karena mutasinya. Dengan levelku sekarang bertarung di Secret Realm level 30 mungkin sangat berbahaya. Aku harus mendengarkan perkataan saudara Duan dan kembali ke Teleportation Stone." Dan setelah mencercar jalan keluar, di sini Jiang Chen pun menendang salah satu pintu ruangan yang ada di sana. Dan nampaklah peti mati yang sangat banyak dalam ruangan itu. Dan ada sebuah lukisan di dinding yang nampak tersenyum kepada Jiang Chen. Ini tidak ada jalan keluar lain. Semuanya adalah peti mati. Apa hanya imajinasiku saja atau memang gambar ini tersenyum ke arahku? Dan tiba-tiba saja penutup dari peti mati itu kini terbuka dan keluarlah monster yang nampak cukup menyeramkan bernama Dead Spirit level 30. Skill Collision / Corruption. Karakteristik imun kepada physical attack normal. Melihat status itu, di sini nampak Jiang Chen berkata, "Sial, kebal physical attack. Kalau begitu gunakan racun." Dan dengan seketika Jiang Chen pun menyelimuti monster-monster itu dengan menggunakan racun dari Nine Miasma Wing. Dan setelah itu dia mencoba melompat keluar dari ruangan itu. Aku tahu itu racun juga termasuk physical attack dan tidak akan terlalu berguna. Master, Little Nine ingin makan. Master, Little Nine ingin makan makanan. Melihat hal itu, di sini Jiang Chen pun berkata, "Little Nine, kau bisa memakan ini. Bukankah eating juga termasuk physical attack?" Bisa, pokoknya aku bisa makan enak kali ini." "Baiklah, silakan mencobanya. Jika kau tidak bisa, jangan memaksakan diri. Aku akan segera membantumu jika kau dalam masalah." Dan dengan sangat cepat, di sini Little Nine pun melesat menuju ke arah monster-monster itu. Dan nampaknya serangan dari Nine Miasma Wing berdampak cukup efektif melawan monster yang ada di sana. Melihat hal itu, di sini Jiang Chen pun berkata, "Aku hampir lupa. Little Nine berasal dari Abyss seperti undead, termasuk dalam Dark Species. Setelah mendapatkan skill evolusi, Little Nine bisa tumbuh menjadi Lord of the Abyss yang sepenuhnya lebih tinggi dari undead level rendah. Karena mereka bisa dimakan, ayo kita makan semuanya." Dan seketika di sini Jiang Chen pun mengeluarkan semua monster serangannya untuk membabat habis monster-monster yang ada di sana. Menyebar, ingat jangan sampai terlihat oleh manusia lain. Dan dengan begitu Jiang Chen pun melakukan auto farming dan muncul jendela notif di hadapannya. Seranggamu membunuh low level Dead Spirit mendapatkan 5007 XP. Little Nine melahap strength mendapatkan 2300 XP. Ding, selamat karena telah naik level dari level 17 ke 18. Seluruh atribut bertambah 1 poin dan poin atribut bertambah sebanyak 10 poin. Melihat hal itu, di sini Jiang Chen pun nampak senang. Sangat cepat, hanya dalam waktu 10 detik aku mendapatkan lebih dari 500.000 XP dan naik level. Secret Realm ini benar-benar seperti harta karun bagiku. Sekarang kita bisa menyelidiki foto seram itu. Dan nampak kali ini foto itu tidak tersenyum lagi, tetapi mengucurkan keringat yang cukup deras dari sekujur wajahnya. "Hei, kenapa kau tidak tersenyum lagi sekarang? Master di luar makan semua." "Baiklah Little Nine, apa kau bisa memakan ini juga?" Namun seketika foto itu pun meledak dan berubah menjadi serpian-serpian kecil dan muncul jendela notif di hadapan Jiang Chen. "Anda telah menakuti Necromancer Guard level 35 kelas elit sampai mati." Dan lalu kini Xin pun beralih memperlihatkan Duan Feng yang sedang bertahan melawan kepungan monster-monster undead yang ada di sana. "Untung aku memiliki busur magical weapon. Dengan begitu aku bisa memberikan damage kepada para undead. Bagaimana kabar yang lain? Terlebih Jiang Chen, dia bahkan belum mencapai level 20. Jika terjadi sesuatu, bagaimana caraku menjelaskannya kepada bos?" Namun setelah berpikir seperti itu, di sini tiba-tiba saja muncul jendela notif di hadapan Duan Feng. "Rekanmu telah membunuh low level Dead Spirit level 30." Dan jendela notif itu muncul berulang-ulang, serta muncul jendela notif lain. "Rekanmu telah membunuh Necromancer Guard
kelas elit level 35. Sontak hal itu pun membuat Duan Feng menjadi sangat terkejut sembari berkata, apa? Ini adalah secret realm yang bermutasi. Siapa yang dengan cepat membunuh para monster itu? Bulang, mustahil. Physical attack-nya sangat kecil. Xiaoke, dia memiliki atribut cahaya yang dapat menahan monster tapi tidak membunuh mereka dalam sekali serang. Jiang Chen bahkan lebih mustahil, mengesampingkan levelnya yang rendah, entah racunnya atau pertumbuhan segala sesuatu itu tidak akan berpengaruh apapun kepada para undead. Jadi satu-satunya pilihan adalah Mu Hankyu. Dia benar-benar sekuat ini. Bagaimanapun juga jika ada seseorang yang bisa dengan mudah membunuh monster di party kita, maka itu berarti kita bisa menyelamatkan yang lain. Jiang Chen, bertahanlah di sana. Dan lalu kini Shin pun beralih ke arah Mu Hankyu yang nampaknya sedang berlari dari terjangan gerombolan monster undead yang ada di sana. Itu berbanding terbalik dengan yang diperkirakan oleh Duan Feng. Dan dampaknya di sini Hankyu hanya dapat berteriak meminta tolong karena tidak berdaya melawan monster-monster yang ada di sana. Namun tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah Jiang Chen yang datang membantunya karena dia mendengar suara minta tolong. Melihat hal itu Mu Hankyu pun menjadi cukup terkejut. Itu dia, bagaimana mungkin? Jiang Chen, tolong aku! Dan dengan cepat di sini Jiang Chen pun langsung menarik tangan dari Mu Hankyu dan sembari itu ia berkata, cepat lari dan jangan halangi jalannya. Mu Hankyu yang dilemparkan tiba-tiba begitu saja oleh Jiang Chen. Di sini dia nampak ingin protes sembari berkata, Jiang Chen, kamu terlalu. Namun nampaknya di sini Mu Hankyu langsung melotot karena melihat apa yang terjadi di hadapannya, dan diperlihatkan kini Jiang Chen yang mampu membantai semua monster yang ada di sana menggunakan serangganya yang berkamuflase seperti sebuah racun. Melihat hal itu, Mu Hankyu pun berkata, apakah benar ini buatan tipe sampah? Dia hanya punya 2 kelas kan, tipe racun yang tersembunyi. Jadi ini dirinya yang sebenarnya. Jantungku berdenyut kencang. Oh tidak, pasti karena racunnya. Dan lalu 1,5 jam kemudian pun berlalu. Ini diperlihatkan Duan Feng beserta anggota lainnya sudah bertemu dengan satu yang lainnya. Ya Tuhan, roh orang mati ini sangat mengganggu. Memang, tapi ini cukup aneh. Tidak ada lagi mereka setelah aku melewati rumah itu. Apakah Mu Hankyu yang membersihkan semua roh orang mati itu? Apakah dia punya harta karun rahasia? Itu terlalu kuat. Aku penasaran apakah Jiang Chen baik-baik saja. Dan setelah itu Xiaoke langsung menunjuk sembari berkata di sana ada tanda-tanda pertarungan. Dan sembari berjalan mendekat ke arah tempat itu, mereka pun melihat banyak sekali mayat-mayat monster yang tersisa dari pertarungan sebelumnya. Dan setelah sampai di titik lokasi, mereka nampak sangat terkejut karena melihat Mu Hankyu yang sedang duduk santai dengan Jiang Chen. Sembari itu Bulang pun berkata, Duan, itu kan Jiang Chen. Itu dia. Tunggu, ini aneh sekali. Bagaimana mungkin Mu Hankyu menjadi pelayan dengan memijat punggung Jiang Chen? 2 orang itu mungkin bos yang menyamar menipu kita. Dan setelah itu di sini Duan Feng pun bersiap bertarung karena dia mengira orang yang ada di hadapannya adalah monster bos yang sedang menyamar. Jiang Chen yang melihat gelagat mereka seperti itu di sini nampak mengerti sembari berkata, Saudara Duan, kau datang ke sini. Bos altarnya seharusnya ada di halaman belakang. Tunggu. Jawab pertanyaan kami dulu. Namun tiba-tiba saja Mu Hankyu maju ke arah depan sembari berkata, apa yang kalian mau dari Jiang Chen? Kalian harus melewatiku dulu. Melihat tingkah laku Mu Hankyu seperti itu di sini, Jiang Chen langsung mengambil alih sembari berkata, Saudara Duan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku bukanlah monster. Aku hanya sedikit terlalu menawan. Tidak percaya, bos kita bernama Jigang dan masakan Tante Tang yang terbaik. Setelah mendapatkan penjelasan itu, di sini mereka semua percaya bahwa orang yang di hadapannya benar-benar Jiang Chen dan juga Mu Hankyu. Dan lalu Xiaoke pun langsung mendekat ke arah Jiang Chen untuk memeriksa tubuhnya apakah dia terluka. Melihat kejadian itu, di sini Duan Feng dan juga Bulang mencoba mengejek Jiang Chen. Sembari berkata, anak baik, kau paham juga. Irinya dengan dirimu. Namun di sini Jiang Chen langsung berkata, hei cukup, kalian mau melawan bos atau tidak?
Dan lalu kini Shin pun beralih memperlihatkan mereka semua yang sudah memasuki ruangan bos, dan terlihatlah sesosok undead yang bertubuh sangat besar tepat di hadapan mereka semua bernama Ketua Roh Orang Mati, tipe bos berlevel 40. Melihat hal itu di sini Duan Feng pun langsung berkata, bosnya level 40, semuanya hati-hati. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Mu Hankyu lindungi Jiang Chen. Xiaoke jaga buff tetap konstan dan hindari serangannya. Bulang serang tapi utamakan keselamatan. Kalian harus berhati-hati. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Dan semuanya jaga jarak. Tetapi tiba-tiba saja di sini bos monster itu langsung berlutut. Dan nampaknya dia sudah putus asa untuk melanjutkan pertarungan. Karena sepertinya dia merasakan aura Nen Miasma Wings dari dalam tubuh Jiang Chen. Sang MC yang melihat kesempatan itu, di sini dia langsung berinisiatif untuk menyelesaikan pertarungan ini dan melahap bos monster yang ada di hadapannya sembari berkata, kalian semua terluka, jadi tinggalkan bos ini untukku. Kesempatan bagus, Little Nine, saatnya makan. Dan setelah menyelimuti tubuh bos itu dengan racun, ini diperlihatkan dalam kabut racun itu Nine Miasma Wings yang berubah menjadi wujud monster raksasanya dan melahap bos monster yang ada di sana. Dan lalu jendela notif pun muncul di hadapan Jiang Chen. Kamu membunuh bos Ketua Roh Orang Mati mendapatkan 76.000 XP. Little Nine telah melahap kekuatan 31.224 XP diperoleh. Kamu naik level dari level 25 ke level 26. Semua atribut bertambah 1 dan poin kemahiran bertambah 10. Selamat atas sudah mengalahkan bos terakhir dan menyelesaikan realm rahasia. Menghitung hadiah. Melihat hal itu mereka semua keheranan sembari berkata, bosnya mati begitu saja. Jadi kau yang membunuh para roh orang mati itu secara instan ya? Hehehe, aku hanya beruntung racunku sangat efektif melawan mereka. Dan lalu jendela notif pun muncul. Duan Feng level 49 nilai C, Chu Bulang level 49 nilai D, Xiaoke level 46 nilai D, Mu Hankyu level 36 nilai E, Jiang Chen level 26 mendapatkan peringkat SSS. Desa Roh Orang Mati level 30 Nightmare evaluasi nilai SSS. Semua peserta hadiah medali kematian. Sebuah item spesial bisa dilengkapi. Bisa menyerap serangan fatal, tetapi tidak bisa ditransfer ataupun dijual. Perlengkapan dari hadiah pribadi sudah sangat bagus, tapi hadiah untuk tim ini lebih bagus lagi. Aku tidak pernah mendapatkan sebanyak ini sebelumnya. Pada dasarnya Jiang Chen adalah orang yang menggendong kita sepanjang realm rahasia ini. Dan mereka semua pun mengucapkan terima kasih kepada Jiang Chen. Dan setelah itu lanjut Jiang Chen pun melihat semua item yang dia dapatkan dari petualangannya kali ini sembari berkata, seperti yang diharapkan dari level 30 Secret Realm. Tingkat drop item yang bagus, sangatlah luar biasa. Perlengkapan ini bernilai miliaran. Dan salah satu item yang didapatkan oleh Jiang Chen adalah jubah Dark Dance kualitas platinum. Memiliki atribut kelincahan nambah 60 dan energi 50. Karakteristik bayangan tembus pandang. Setelah pengaktifan bisa tidak terlihat selama 3 menit, cooldown selama 2 jam. Jubah tembus pandang ya, ini sangat berguna. Aku akan menyimpannya. Sisanya tidak terlalu berguna buatku. Aku akan menjualnya ketika aku kembali dan membeli esensi darah untuk serangga mudaku. Jumlah lahapannya sudah meningkat secara signifikan kali ini. Jika mereka meminum lebih banyak darah, aku seharusnya bisa mendapatkan gerombolan yang lain nanti. Dan lalu kini Shin pun beralih ke gedung kantor Night Watch. Diperlihatkan Jigang yang nampak cukup terkejut mendapatkan laporan. Dan sembari itu ia berkata, apa? Secret Realm telah bermutasi? Apa Jiang Chen menaklukkan Mu Hankyu? Apa Jiang Chen menggendong kalian semua? Kalian semua bisa pergi duluan. Aku ingin berbicara dengan Jiang Chen. Dan setelah kepergian teman-temannya, di sini Jigang pun berbicara serius dan berkata, jujurlah padaku. Alasan kenapa racunmu bekerja terhadap roh orang mati bisa menipu Duan Feng dan yang lain. Tapi hal itu tidak akan menipuku. Jujurlah apa yang kau sembunyikan. Melihat tatapan yang sangat menakutkan itu di sini, Jiang Chen pun bergumam, sial. Haruskah aku menunjukkan seranggaku kepada dia? Mereka adalah bencana dari zaman dahulu. Jika orang-orang tahu, apakah mereka akan membiarkanku pergi? Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini.
Bagaimana Mas Bro, ceritanya semakin menarik saja bukan? Tetap pantau channel ini terus untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau begitu, sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.